Ya, berdasarkan Perda tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, ada 7 tempat yang dilarang untuk merokok. Nah, Pak Tulus Abadi, sejauh ini Bapak sebagai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tentu saja memang tidak melayani beberapa keluhan konsumen rokok, konsumen miras, dan juga konsumen obat-obatan yang disinyalir terlarang begitu ya. Tapi ada tidak sih sejauh ini, misalnya Anda melakukan sosialisasi, kayak kemarin di Terminal Pulau Gadung, respon-respon yang negatif seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau para perokok itu kan sebenarnya kalau dari survei kami juga yang pernah melakukan survei 2 kali terhadap para perokok sekalipun mengatakan mereka bahwa mereka juga tahu bahwa ini satu perbuatan yang tidak baik dan ingin tidak merokok di dalam tempat-tempat yang memang dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. Jadi para perokok pun setuju bahwa diatur tentang kawasan dilarang merokok dan ada sanksinya. Itu kami pernah melakukan terhadap 1.000 responden dan 96% mendukung untuk itu. Tapi Kepala Terminal Pulau Gadung bukannya sempat mengatakan bahwa kalau nanti angkutan umum kemudian dirombak lagi, dihilangkan smoking room-nya atau smoking area-nya, gitu. Itu berarti nanti akan ada anggaran lagi dan sebagainya. Sedangkan mereka untuk pengadaan sendiri begini, itu kan sudah berdasarkan peraturan juga. Kalau yang ada smoking areanya itu hanya bis antar kota. Kalau bis dalam kota itu tidak ada karena memang, tidak mungkin. Tapi kalau yang antar kota sebagian masih saya lihat ada. Ya itu kan sebenarnya sejak awal mestinya kan pihak operator sudah tahu bahwa di dalam angkutan umum tidak boleh ada smoking area. Jadi ketika dia menyertakan smoking area di dalam bis, ya itu sebuah pelanggaran yang harus dianulir. Ya sebenarnya kan tidak perlu biaya besar karena toh di situ justru smoking area itu ketika dibongkar itu bisa menjadi tempat duduk bagi si konsumen yang lain karena dengan menyediakan smoking area di dalam bis itu artinya slot tempat duduk atau seat yang hilang hanya untuk smoking area. Ini justru beban ekonomi yang seharusnya operator senang dengan itu. Kalau mau merokok ya silakan berhenti dulu di terminal atau di rest area yang ditentukan, kemudian merokoklah di situ. Jangan kemudian mengajak orang lain yang tidak merokok tapi teracuni oleh asap rokok si perokok itu. Ingat bahwa asap rokok itu kan ketika kita merokok, udara milik bersama begitu Pak ya. Ketika kita merokok di tempat umum kita meracuni orang lain, ini kan jahat gitu. Nah, kalau saya melihat di sini semangatnya selain kesehatan, ini juga penanaman kultur ya, bagaimana tidak merokok sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di Singapura misalnya, itu kan di sepanjang jalan Orchard pun atau di sepanjang jalan-jalan utama protokol di sana selalu disediakan katakanlah tempat smoking area dalam bentuk ashtray begitu ya di tengah jalan, di pinggir jalan, tapi per 500 meter misalnya. Nah itu bagaimana dengan tempat-tempat fasilitas umum yang ada di Indonesia nantinya? Ya kalau yang di Singapura kan itu terbuka ya di trotoar. Kalau di trotoar sebenarnya nggak perlu diadakan itu karena yang disebut kawasan dilarang merokok di Indonesia dan khususnya di Jakarta itu adalah tempat yang tertutup. Tempat tertutup itu artinya ada atap, ada tembok dan seterusnya. Jadi kalau kita menyediakan tempat merokok tapi di ruang terbuka ya untuk apa? Jadi nggak ada gunanya karena toh tidak ada katakanlah pihak yang merasa teracuni atau keberatan ketika dia merokok di dalam ruang terbuka karena asapnya kemudian terlempar ke udara, kemudian terdistribusi dengan udara terbuka. Yang menjadi persoalan adalah ketika merokok dalam ruang yang tertutup, entah ber-AC atau tidak, atau di angkutan umum. Iya, tapi itu kan polusi sebenarnya bisa di mana aja ya Pak? Ada polusi yang di dalam ruangan dan ada polusi yang di luar ruangan. Baik. Nah dalam konteks perokok adalah indoor pollution gitu dan itu bisa lebih jahat daripada outdoor pollution. Baru sekedar indoor pollution. Ya, dendanya berapa sih Pak? Ya kalau di aturan itu kan dendanya memang sangat dramatis ya, mulai kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah setiap pelanggaran, tapi itu kan maksimum dan itu saya kira hakim tidak akan menetapkan denda setinggi itu. Tapi kalau kita tadi Mbak Des mengatakan di Singapura itu dendanya 5 juta bagi siapa yang ketangkep perokok itu akan denda 5 juta. Banyak orang Indonesia yang teledor di sana sehingga uang sakunya habis karena kemudian banyak melanggar dan kena denda 5 juta rupiah. Iya, bagaimana dengan pejabat negara ya? Pejabat negara juga beberapa tempat ada tempat merokoknya sendiri, tapi nanti kita bahas setelah yang satu ini.